Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 65, Phoenix Abadi. Kedamaian seluruh kuil yang saleh dipulihkan, tetapi kedamaian dan ketenangan ini membawa sensasi yang palsu. Lilin Buddha di lantai tertinggi pagoda Buddha tetap cerah, dan selamanya abadi. 3. Di luar kuil yang saleh, suasananya menjadi tegang. Dalam sekejap, Juking lainnya muncul. Juking ini duduk di gerbong perunggu kuno yang dikendarai oleh seekor rusa saleh yang memegang aura yang tidak kalah kuat dari dua Jukings lainnya di depan, tidak membiarkan yang lain merasa nyaman. Tekanan tak terlihat juga mengikuti gerbong, dan menjadi semakin kuat, menyebabkan energi di udara untuk membuat traksi berubah menjadi sumber daya yang sangat besar. Meskipun itu hanya kereta perunggu biasa, tapi kehadirannya terasa seperti pasukan surgawi dalam ekspedisi. Pengemudi itu adalah remaja muda yang tampan, dihiasi jubah emas dan pedang panjang di punggungnya, sekitar usia 17 tahun. Dengan usia ini, ia tidak lagi dianggap bayi, tetapi di lehernya ada liontin perak untuk bayi. TN1, saya percaya loket ini dimaksudkan untuk identifikasi pada bayi baru lahir. Qin Ming meregangkan punggungnya dan melihat kuil yang saleh di kejauhan, lalu menatap kerumunan di dekat. Kakinya tidak nyaman dari jarak jauh yang ditempuh. Jadi dia melompat dari kereta perunggu, dan melepas pedang di punggungnya. Pedang panjang di tangannya memang sangat cepat, dalam sekejap ada banyak aura pedang muncul di tanah. Bang, bang, bang. Debu di tanah beterbangan dengan gila-gilaan, dan ketika badai debu mereda, ada karakter-karakter dominan di tanah. Nenek moyang keluarga Qin telah tiba. Kekuatan keluarga Qin di Grand Southern Prefecture sangat hebat. Itu adalah salah satu keluarga terkemuka dengan kekuatan yang identik dengan keluarga Feng, pasti penguasa satu arah. Di kereta perunggu adalah nenek moyang keluarga Qin, ini benar-benar tidak baik. Wajah Feng Zizi menjadi serius, dan dengan hati-hati menatap kereta perunggu kuno di luar kuil yang saleh. Feng Feiyun tidak mengerti, dan bertanya, kenapa itu tidak baik? Keluarga Qin dan keluarga Feng adalah dua keluarga teratas di Grand Southern Prefecture, dengan kekuatan yang sama sehingga hanya gubernur prefektur yang mampu menekan dua rumah kami. Tentu saja gubernur prefektur adalah karakter tingkat Tian Hou dari dinasti Jin, dua rumah kami pasti tidak bisa menyusul. Tapi dia juga tidak peduli tentang pertikaian antara kekuatan besar. Petik 2. TN2, Tian Hou di sini saya tidak yakin apakah itu adalah gelar atau pangkat dulu. Itu berarti Heavenly Marquis. Keluarga Qin dan keluarga Feng memiliki banyak keluhan selama bertahun-tahun, banyak murid Feng yang berbakat telah meninggal di tangan keluarga Qin. Tentu saja, murid-murid Qin juga mati di tangan para ahli kita sendiri. Kebencian di antara kedua rumah itu menjadi semakin dalam, jika bukan karena gubernur prefektur mengambil alih, kedua keluarga kami akan bertempur sampai akhir. Petik 2. Master klan dari kedua keluarga sepanjang generasi selalu menjadi orang dengan pandangan jauh ke depan, dan tahu bahwa kekuatan kita tidak jauh berbeda. Jika kita benar-benar berjuang sampai akhir yang pahit maka kedua rumah akan sangat menderita, sehingga kedua belah pihak menunggu kesempatan yang tepat. Petik 2. Feng Zizi dengan jujur membawa semua keluhan antara dua keluarga di tempat terbuka, dan matanya menjadi lebih cemas dengan perenungan. Peluang apa? Feng Feiyun bertanya. Feng Zizi melanjutkan. Ketika keseimbangan antara kedua keluarga hilang, maka satu pihak akan menyerang yang lain tidak memberi mereka kesempatan untuk berbalik. Pada saat ini, pasti ada rahasia yang menghancurkan surga di kuil yang saleh ini. Jika nenek moyang keluarga Qin adalah untuk merebut harta ini maka kekuatan pertempurannya pasti akan melambung, maka mungkin leluhur Feng kita tidak akan cocok untuknya. Petik 2. Ketika leluhur Feng dikalahkan atau mati, maka menghancurkan keluarga Feng akan mudah bagi keluarga Qin. Petik 2. Kadang-kadang ketika perang antar keluarga sederhana diputuskan oleh pertempuran tuan. Siapapun yang menang, akan menjadi raja, yang kalah akan menjadi jiwa yang terhilang. Nenek moyang Qin adalah orang yang tertutup. Jika tidak ada penampakan harta karun yang besar, lalu mengapa dia bergegas ke sini begitu cepat? Jelas bahwa ada sesuatu yang tak terduga di dalam kuil yang saleh ini menarik Jukings dari segala arah untuk segera bergegas ke sini. Mata Feng Feiyun sedikit menyusut, dan menyalurkan Phoenix Heavenly Gaze menuju kereta perunggu kuno tapi dia tidak bisa melihat melalui bagian dalam. Siapa yang ada di dalam kereta pada akhirnya,
dia hanya bisa melihat untaian bayangan terbang di sekitar kereta kuno, seolah-olah leluhur Qin sedang berlatih metode budidaya tertentu. Junior yang lubang kecilnya berani mengintip leluhur rumah kita. Satu lirikan Anda, saya akan membalas Anda dengan satu juga. Petik 2. Qin Ming merasakan tatapan Feng Fei Yun, dan matanya juga fokus dan berubah menjadi jarum kecil. Suara mendesing. Energi pedang seukuran rambut sapi terbang keluar dari pupilnya. Reaksi orang ini sangat cepat dengan kewaspadaan tinggi. Layak menjadi jenius muda, dan tatapan pedangnya bahkan lebih cepat dibandingkan dengan teknik tatapan ganda Feng Jiansui, membuat orang lain tidak dapat melarikan diri. Fisik Phoenix abadi. Feng Fei Yun secara alami tidak bisa lepas dari pedang ini, tapi dia menyalurkan Immortal Phoenix fisik, dan darah di tubuhnya dengan cepat mengalir, memungkinkan aura pedang ini menembus bagian tengah alisnya. Posh! Energi pedang kecil itu sangat tajam, dan dalam sekejap itu menembus dahi Feng Fei Yun. Energi pedang yang menyerang tubuh itu sangat menyakitkan, tapi begitu bersentuhan dengan darah yang disalurkan Feng Fei Yun, energi pedang yang tak terkalahkan ini mulai menghilang. Persis seperti es yang bertemu air mendidih. Tentu saja, ini karena energi tatapan pedang ini dari Qin Ming terlalu kecil yang mengapa Feng Fei Yun dapat menggunakan darahnya yang mendidih untuk melelehkannya begitu cepat. Jika ini adalah dual gaze fragmenting moon sword dari Feng Jiansui, maka meskipun kekuatannya tidak fokus seperti energi pedang ini, Feng Fei Yun masih benar-benar tidak akan bertemu dengan tubuhnya, itu sama dengan mencari kematian. Setelah Qin Ming melihat bahwa energi pedangnya telah menembus dahi Feng Fei Yun, dia dengan mengejek-mengejek dan berkata, bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan. Meskipun Feng Zizi dan dua pelindung keluarga Feng lainnya berdiri sangat dekat dengan Feng Fei Yun, tetapi mereka terlalu lambat untuk bereaksi. Ketika mereka mencoba menghentikan energi pedang, itu sudah menembus dahi Feng Fei Yun. Hati Feng Zizi dipenuhi kecemasan, tatapan lamanya menjadi merah. Dia benar-benar harus menyaksikan cucunya satu-satunya meninggal di depannya. Dongfang Jingyue berdiri di depan Feng Fei Yun dan melihat dengan matanya sendiri energi pedang menusuk dahi, dan bahkan mendengar suara daging menembus. Ada titik merah darah di dahi Feng Fei Yun. Matanya redup dan dia tetap tak bergerak, seolah dia sudah mati. Feng Fei Yun, aku mencoba membunuhmu 2 kali dan kamu masih selamat, bagaimana bisa kamu mati di tangan orang luar? Dongfang Jingyue tiba-tiba meninju dada Feng Fei Yun. Setelah Feng Fei Yun mati, maka tidak akan ada yang bisa mengendalikan kursi lotus, melarikan diri dari kuil yang saleh akan sangat sulit sehingga dia secara alami marah. Aduh, tidak terlalu sulit, semua tulangku terasa hampir patah. Petik 2. Feng Fei Yun menutupi dadanya dan terus batuk. Dongfang Jingyue menggigil tubuh lembutnya, dan tentu saja takut keluar oleh Feng Fei Yun. Bocah kecil ini masih belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Menusuk oleh pedang melalui dahi, bagaimana mungkin dia masih bisa bertahan? Tidak hanya Dongfang Jingyue yang linglung tetapi Feng Zizi juga terkejut, tidak dapat bereaksi seolah-olah dia adalah patung batu. Dentang-dentang. Di kejauhan, pedang di tangan Qin Ming tiba-tiba jatuh ke tanah. Bahkan 3 karakter dari peringkat Ju King ingin bergegas, meskipun itu hanya sekilas tetapi 3 Ju King setelah mencatat karakter Feng Fei Yun yang aneh ini. Ditusuk oleh pedang melalui dahi namun masih belum mati, mungkinkah itu reinkarnasi dari keturunan iblis? Banyak orang di sini berbagi pemikiran yang sama. Dongfang Jingyue tentu saja yang paling tertekan. Dia mulai ragu, dengan kemampuannya sendiri, akankah dia bisa membunuh pria tak tahu malu ini di masa depan? 99. Babak 66, Rahasia Kuil. Ada banyak pendahulu yang hadir, tidak hanya karakter dari peringkat yang lebih tua, tetapi bahkan 3 karakter dari peringkat leluhur. Jika 2 junior bertarung pada saat ini maka itu akan benar-benar tidak sopan terhadap para pendahulu. Feng Fei Yun, segera bawa aku keluar dari kuil yang saleh sekarang maka keluhan kita semua akan berlalu. Petik 2. Dongfang Jingyue selalu merasa bahwa kuil yang saleh ini telah menjadi tempat yang berbahaya, dan tinggal di sini satu saat lebih lama hanya akan meningkatkan bahaya yang mengancam jiwa. Tentu saja Feng Fei Yun juga tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di sini, semakin berbahaya, terutama setelah kedatangan 3 Ju Kings, situasinya menjadi semakin rumit. Setelah Ju Kings mulai bertarung, maka itu akan cukup untuk dengan mudah menghancurkan semua orang yang hadir. Baik, Feng Fei Yun tidak ingin terlibat dengan Dongfang Jingyue lagi,
jadi dia mengendalikan kursi lotus untuk menyeberang melalui dinding kuil dan membawanya keluar dari tanah terlarang. Feng Zizi dan dua pelindung keluarga Feng lainnya secara alami diambil di luar kuil olehnya juga. Fei Yun, ikut aku pergi dari tempat ini, terlalu berbahaya di sini. Petik 2. Feng Zizi berkata, tapi Feng Fei Yun tidak punya niat untuk pergi, dan dia dengan nyaman tersenyum. Kakek, aku tidak akan pergi sampai aku menemukan Jian Sui. Petik 2. Jian Sui juga datang ke gua kehidupan fana. Feng Zizi bertanya. Feng Fei Yun melihat ke arah kuil yang saleh, di dalamnya masih gelap dan sunyi. Setiap kamar Buddha dan pagoda tinggi masih menjulang di kegelapan. Pada akhirnya dia masih merasa bahwa Jian Sui bersembunyi di suatu sudut, diam-diam menangis. Feng Zizi melihat bahwa Feng Fei Yun tidak ingin pergi, jadi dia tidak memaksanya, dan berkata, setelah Anda menemukan Feng Jian Sui, segera kembali ke keluarga Feng, mengerti? Feng Zizi ingin segera melaporkan peristiwa ini kepada leluhur Feng sehingga dia buru-buru pergi dengan dua pelindung, dan menghilang di tirai malam. Adapun Dongfang Jingyue, bayangannya sudah lama hilang. Dia terluka parah, jadi dia melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Bukan Feng Fei Yun tidak ingin pergi, tapi itu karena dia tidak bisa meninggalkan tempat ini saat ini. Kamu adalah anak dari keluarga Feng. Qin Ming mendengar percakapan antara Feng Zizi dan Feng Fei Yun sehingga dia menyelinap di belakangnya, dengan pedang panjang di tangannya dengan suasana perang. Di mata Qin Ming, Feng Fei Yun adalah lawan yang menakutkan. Pada akhirnya, siapapun yang bisa bertahan hidup di bawah tatapan pedang tidak akan menjadi orang biasa. Ditambah lagi, dia juga dengan jelas melihat aura pedangnya menembus di antara alis Feng Fei Yun tetapi masih tidak bisa membunuhnya. Ini membuat orang lain curiga apakah kultivasinya sangat tinggi. Mencapai ranah yang mampu melarutkan energi pedang. Qin Ming adalah salah satu dari dua jenius menantang surgawi, hanya 17 tetapi sudah mencapai basis dewa menengah. Mampu membunuh seorang penatua eksternal dari keluarga Feng, ada beberapa generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Feng Fei Yun memelototinya, dan tersenyum. Saya dipanggil Feng Fei Yun, Anda memberitahu saya apakah saya anak dari keluarga Feng atau tidak. Feng Fei Yun, sepertinya Anda juga bakat yang menantang surga. Petik 2. Qin Ming tertawa lembut, dan kemudian menjadi khusyuk, lalu berkata. Apakah kamu berani melawan aku sekali? Kenapa aku tidak berani? Feng Fei Yun menyilangkan tangan di depan dadanya, dengan ekspresi percaya diri. Tapi, kita perlu mengubah lokasi. Petik 2. Di mana? Di dalam kuil yang saleh. Petik 2. Feng Fei Yun menunjuk ke arah kuil yang saleh yang rusak dan kumuh, dan segera berubah menjadi kabur dan tanpa ragu-ragu, terbang langsung ke kedalaman kuil. Begitu dia melompati tembok kuil yang saleh, sebuah kursi lotus muncul di bawah kakinya. Mengendarai kursi lotus, ia menggunakan formasi untuk masuk ke dalam kuil. Qin Ming tidak berharap Feng Fei Yun menjadi begitu berani, bahkan tiga Ju Kings tidak berani dengan ceroboh masuk ke dalam kuil namun dia hanya bergegas masuk, mungkinkah bocah kecil ini tidak takut mati. Qin Ming ragu-ragu di luar kuil untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya dia tidak berani masuk ke dalam, dan berkata. Feng Fei Yun, kamu menang. Petik 2. Kuil yang sudah penuh dengan atmosfer pembunuhan, tidak ada yang berani masuk. Semua orang menunggu orang lain untuk bergerak terlebih dahulu, dan mengambil keuntungan dalam kebingungan. Tapi setelah tiga Ju Kings melihat Feng Fei Yun bergegas, mereka menjadi tidak sabar. Pada saat ini ada banyak pembudidaya dari gerbang abadi pengembangan besar. Tiga karakter dari peringkat yang lebih tua terbang keluar. Mereka mengendarai tiga binatang buas kuno, mengenakan jimat sambil membawa tombak setebal lengan. Mereka bertiga menyerang bersama-sama menyebabkan dinding kuil yang saleh robek terbuka, dan batu-batu ubin menjadi asap tebal. Ledakan. Sebuah cahaya membunuh yang datang dari sumur berlumpur kuning terbang keluar, seperti kilat melesat ke empat arah. Puff, puff, puff. Tiga tetua dari gerbang abadi pengembangan besar segera mati karena cahaya membunuh, berubah menjadi noda darah di tanah, bahkan gunung di bawah mereka tidak ada pengecualian. Hanya ada tiga tombak raksasa yang tersisa di tanah, dan mereka hancur berkeping-keping. Ledakan. Binatang angin leluhur yang menjulang tinggi di selusin Zhang membawa kereta besi terbang menuju kuil yang saleh. Suasana mengerikan yang terpancar dari kereta besi menyebabkan para murid gerbang abadi pengembangan besar mundur, karena mereka tahu leluhur mereka ingin bergerak.
Hancurkan sumur kuno berwarna kuning ini. Meskipun jauh dari kuil yang saleh, tetapi itu adalah titik pengendali kehidupan. Pasti ada misteri besar di dalamnya, mungkin semua rahasia kuil suci akan ada di dalam sumur kuno ini. Petik 2. Begitu leluhur bergerak, secara alami tidak akan ada kesalahan. Petik 2. Nenek moyang di dalam kereta besi tidak muncul tetapi Sky Breaking Spirit Sword terbang ke udara dan membawa momentum yang menggelegar, kemudian terbang langsung menuju sumur kuning berlumpur. Kekuatan Sky Breaking Sword sangat kuat, satu pedang bisa membelah sungai besar, tapi sekarang ini telah bertemu musuh yang tangguh. Ledakan, pedang roh juga keluar dari sumur. Itu dibentuk oleh kondensasi uap air, tetapi kekuatannya mampu bersaing dengan pedang pemecah langit. Kedua pedang bertukar pukulan di atas sumur, tidak dapat menentukan kemenangan. Huff! Mendengus dingin datang dari kereta besi. Sebuah sudut tirai baja diangkat dengan lembut, dan seberkas cahaya keluar untuk mengenai bagian belakang binatang angin leluhur, menyebabkannya mengaum dengan menyakitkan dan terus melaju ke depan. Nenek moyang gerbang abadi pengembangan besar secara pribadi membuat langkah. Sudut tirai baja kereta besi terangkat, dan hanya angin sepoi-sepoi yang keluar. Yang lain pasti tidak bisa melihat bayangannya sampai dia sudah berdiri di atas sumur kuno berlumpur kuning. Dia mengumpulkan cahaya gemuruh ke telapak tangannya dan menabraknya ke dalam sumur. Ledakan. Seluruh permukaan tanah mulai bergetar. Ada puing-puing jatuh dari atas menyebabkan murid dengan budidaya yang lebih rendah dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Tuan ketiga dari kuil Shen Luo juga mengambil tindakan. Budidaya iblis ganas ini tidak kurang dari nenek moyang gerbang abadi pengembangan besar. Tubuhnya setinggi 100 zang dengan kobaran api di sekujur tubuhnya menggema di seluruh sudut langit. Boom, boom. Setiap langkahnya mengguncang tanah, mengguncang kuil yang saleh. Dalam sekejap ia muncul di sebelah sumur kuning berlumpur, dan menggunakan cakarnya yang besar untuk menghancurkan sumur itu. Nenek moyang keluarga Qin juga tidak ingin ketinggalan, jadi dia terbang keluar dari kereta perunggu kuno. Rambut putihnya berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya sekitar 3000 zang panjang, dengan energi pedang yang sangat kuat. Bahkan akibatnya sudah cukup untuk menyebabkan kamar Buddhis berubah menjadi bubuk dan runtuh menjadi debu. Tiga raksasa tampaknya bekerja sangat baik bersama, dan berencana untuk menghancurkan sumur dengan satu serangan gabungan. Gemuruh. Suara tabrakan terus berdering tanpa istirahat, seolah-olah mereka ingin seluruh gunung Jinghuan dihancurkan sepenuhnya. Metode ketiganya sangat mendalam, menyebabkan orang lain yang hadir iri dan menyesali kehebatan mereka yang hebat. Budidaya ketiga lelaki tua ini mencapai tingkat ini, memang agak tak terduga. Feng Feiyun bersembunyi di bawah pagoda Buddha dan melihat ke sumur kuno. Dia sedikit terkesan dengan budidaya tiga Ju Kings. Dengan kekuatan mereka, menghancurkan sumur kuno ini hanya masalah waktu. Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang mayat perempuan mengenakan jubah biara di dalam sumur kuno. Karakter ini yang dulunya adalah kecantikan yang tiada taranya, mungkin dialah yang melawan tiga Ju Kings, seolah dia ingin melindungi sesuatu. Tidak lagi menonton, Feng Feiyun mendorong jendela pagoda Buddha. Jendela-jendelanya sudah lapuk, jadi potongan-potongan kayu jatuh ke lantai. Jian Sui, Jian Sui. Feng Feiyun berteriak dua kali, tetapi tidak mendengar jawaban siapapun sehingga dia ingin pergi untuk menghindari berkumpulnya biksu-biksu kuno karena suara ini, itu akan menjadi masalah besar. Tetapi tepat pada saat ini, Feng Feiyun berhenti di jalurnya. Dia mencium aroma harum. Di dalam pagoda Buddhis ini ia bisa mencium aroma manis daging dan anggur, meskipun samar tapi itu sangat nyata. Tampaknya ada seseorang yang memanggang daging dan minum anggur di pagoda Buddha. Mengapa ada bau daging dan anggur di tempat ini? Mungkinkah ada seseorang yang benar-benar hidup di dalam pagoda Buddha ini? Dengan kecurigaan di hatinya, Feng Feiyun melangkah hati-hati di sepanjang tangga yang penuh dengan debu dan jaring laba-laba, menuju bagian atas pagoda. Bau menjadi semakin kuat, hanya bau yang cukup untuk mengatakan bahwa daging dan anggur itu pasti sangat lezat. Babak 66, Rahasia Kuil. Ada banyak pendahulu yang hadir, tidak hanya karakter dari peringkat yang lebih tua, tetapi bahkan tiga karakter dari peringkat leluhur. Jika dua junior bertarung pada saat ini maka itu akan benar-benar tidak sopan terhadap para pendahulu. Feng Feiyun, segera bawa aku keluar dari kuil yang saleh sekarang maka keluhan kita semua akan berlalu. Petik 2. Dongfang Jingyue selalu merasa bahwa kuil yang saleh ini telah menjadi tempat yang berbahaya,
dan tinggal di sini satu saat lebih lama hanya akan meningkatkan bahaya yang mengancam jiwa. Tentu saja Feng Feiyun juga tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di sini, semakin berbahaya, terutama setelah kedatangan tiga Ju Kings, situasinya menjadi semakin rumit. Setelah Ju Kings mulai bertarung, maka itu akan cukup untuk dengan mudah menghancurkan semua orang yang hadir. Baik, Feng Feiyun tidak ingin terlibat dengan Dong Fang Jingyue lagi, jadi dia mengendalikan kursi lotus untuk menyeberang melalui dinding kuil dan membawanya keluar dari tanah terlarang. Feng Zizi dan dua pelindung keluarga Feng lainnya secara alami diambil di luar kuil olehnya juga. Feiyun, ikut aku pergi dari tempat ini, terlalu berbahaya di sini. Petik 2. Feng Zizi berkata, tapi Feng Feiyun tidak punya niat untuk pergi, dan dia dengan nyaman tersenyum. Kakek, aku tidak akan pergi sampai aku menemukan Jian Sui. Petik 2. Jian Sui juga datang ke gua kehidupan fana. Feng Zizi bertanya. Feng Feiyun melihat ke arah kuil yang saleh, di dalamnya masih gelap dan sunyi. Setiap kamar Buddha dan pagoda tinggi masih menjulang di kegelapan. Pada akhirnya dia masih merasa bahwa Jian Sui bersembunyi di suatu sudut, diam-diam menangis. Feng Zizi melihat bahwa Feng Feiyun tidak ingin pergi, jadi dia tidak memaksanya, dan berkata, setelah Anda menemukan Feng Jian Sui, segera kembali ke keluarga Feng, mengerti? Feng Zizi ingin segera melaporkan peristiwa ini kepada leluhur Feng sehingga dia buru-buru pergi dengan dua pelindung, dan menghilang di tirai malam. Adapun Dong Fang Jingyue, bayangannya sudah lama hilang. Dia terluka parah, jadi dia melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Bukan Feng Feiyun tidak ingin pergi, tapi itu karena dia tidak bisa meninggalkan tempat ini saat ini. Kamu adalah anak dari keluarga Feng. Qin Ming mendengar percakapan antara Feng Zizi dan Feng Feiyun sehingga dia menyelinap di belakangnya, dengan pedang panjang di tangannya dengan suasana perang. Di mata Qin Ming, Feng Feiyun adalah lawan yang menakutkan. Pada akhirnya, siapapun yang bisa bertahan hidup di bawah tatapan pedang tidak akan menjadi orang biasa. Ditambah lagi, dia juga dengan jelas melihat aura pedangnya menembus di antara alis Feng Feiyun tetapi masih tidak bisa membunuhnya. Ini membuat orang lain curiga apakah kultivasinya sangat tinggi. Mencapai ranah yang mampu melarutkan energi pedang. Qin Ming adalah salah satu dari dua jenius menantang surgawi, hanya 17 tetapi sudah mencapai basis dewa menengah. Mampu membunuh seorang penatua eksternal dari keluarga Feng, ada beberapa generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Feng Feiyun memelototinya, dan tersenyum. Saya dipanggil Feng Feiyun, Anda memberitahu saya apakah saya anak dari keluarga Feng atau tidak. Feng Feiyun, sepertinya Anda juga bakat yang menantang surga. Petik 2. Qin Ming tertawa lembut, dan kemudian menjadi khusyuk, lalu berkata. Apakah kamu berani melawan aku sekali? Kenapa aku tidak berani? Feng Feiyun menyilangkan tangan di depan dadanya, dengan ekspresi percaya diri. Tapi, kita perlu mengubah lokasi. Petik 2. Di mana? Di dalam kuil yang saleh. Petik 2. Feng Feiyun menunjuk ke arah kuil yang saleh yang rusak dan kumuh, dan segera berubah menjadi kabur dan tanpa ragu-ragu, terbang langsung ke kedalaman kuil. Begitu dia melompati tembok kuil yang saleh, sebuah kursi lotus muncul di bawah kakinya. Mengendarai kursi lotus, ia menggunakan formasi untuk masuk ke dalam kuil. Qin Ming tidak berharap Feng Feiyun menjadi begitu berani, bahkan tiga Ju Kings tidak berani dengan ceroboh masuk ke dalam kuil namun dia hanya bergegas masuk, mungkinkah bocah kecil ini tidak takut mati. Qin Ming ragu-ragu di luar kuil untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya dia tidak berani masuk ke dalam, dan berkata, Feng Feiyun, kamu menang. Petik 2. Kuil yang sudah penuh dengan atmosfer pembunuhan, tidak ada yang berani masuk. Semua orang menunggu orang lain untuk bergerak terlebih dahulu, dan mengambil keuntungan dalam kebingungan. Tapi setelah tiga Ju Kings melihat Feng Feiyun bergegas, mereka menjadi tidak sabar. Pada saat ini ada banyak pembudidaya dari gerbang abadi pengembangan besar. Tiga karakter dari peringkat yang lebih tua terbang keluar. Mereka mengendarai tiga binatang buas kuno, mengenakan jimat sambil membawa tombak setebal lengan. Mereka bertiga menyerang bersama-sama menyebabkan dinding kuil yang saleh robek terbuka, dan batu-batu ubin menjadi asap tebal. Ledakan. Sebuah cahaya membunuh yang datang dari sumur berlumpur kuning terbang keluar, seperti kilat melesat ke empat arah. Puff, puff, puff. Tiga tetua dari gerbang abadi pengembangan besar segera mati karena cahaya membunuh,
berubah menjadi noda darah di tanah, bahkan gunung di bawah mereka tidak ada pengecualian. Hanya ada 3 tombak raksasa yang tersisa di tanah, dan mereka hancur berkeping-keping. Ledakan. Binatang angin leluhur yang menjulang tinggi di selusin Zhang membawa kereta besi terbang menuju kuil yang saleh. Suasana mengerikan yang terpancar dari kereta besi menyebabkan para murid gerbang abadi pengembangan besar mundur, karena mereka tahu leluhur mereka ingin bergerak. Hancurkan sumur kuno berwarna kuning ini. Meskipun jauh dari kuil yang saleh, tetapi itu adalah titik pengendali kehidupan. Pasti ada misteri besar di dalamnya, mungkin semua rahasia kuil suci akan ada di dalam sumur kuno ini. Petik 2. Begitu leluhur bergerak, secara alami tidak akan ada kesalahan. Petik 2. Nenek moyang di dalam kereta besi tidak muncul tetapi Sky Breaking Spirit Sword terbang ke udara dan membawa momentum yang menggelegar, kemudian terbang langsung menuju sumur kuning berlumpur. Kekuatan Sky Breaking Sword sangat kuat, satu pedang bisa membelah sungai besar, tapi sekarang ini telah bertemu musuh yang tangguh. Ledakan. Pedang roh juga keluar dari sumur. Itu dibentuk oleh kondensasi uap air, tetapi kekuatannya mampu bersaing dengan pedang pemecah langit. Kedua pedang bertukar pukulan di atas sumur, tidak dapat menentukan kemenangan. Huff! Mendengus dingin datang dari kereta besi. Sebuah sudut tirai baja diangkat dengan lembut, dan seberkas cahaya keluar untuk mengenai bagian belakang binatang angin leluhur, menyebabkannya mengaum dengan menyakitkan dan terus melaju ke depan. Nenek moyang gerbang abadi pengembangan besar secara pribadi membuat langkah. Sudut tirai baja kereta besi terangkat, dan hanya angin sepoi-sepoi yang keluar. Yang lain pasti tidak bisa melihat bayangannya sampai dia sudah berdiri di atas sumur kuno berlumpur kuning. Dia mengumpulkan cahaya gemuruh ke telapak tangannya dan menabraknya ke dalam sumur. Ledakan. Seluruh permukaan tanah mulai bergetar. Ada puing-puing jatuh dari atas menyebabkan murid dengan budidaya yang lebih rendah dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Tuan ketiga dari kuil Shen Luo juga mengambil tindakan. Budidaya iblis ganas ini tidak kurang dari nenek moyang gerbang abadi pengembangan besar. Tubuhnya setinggi 100 zang dengan kobaran api di sekujur tubuhnya menggema di seluruh sudut langit. Boom, boom. Setiap langkahnya mengguncang tanah, mengguncang kuil yang saleh. Dalam sekejap ia muncul di sebelah sumur kuning berlumpur, dan menggunakan cakarnya yang besar untuk menghancurkan sumur itu. Nenek moyang keluarga Qin juga tidak ingin ketinggalan, jadi dia terbang keluar dari kereta perunggu kuno. Rambut putihnya berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya sekitar 3000 zang panjang, dengan energi pedang yang sangat kuat. Bahkan akibatnya sudah cukup untuk menyebabkan kamar Buddhis berubah menjadi bubuk dan runtuh menjadi debu. 3 raksasa tampaknya bekerja sangat baik bersama, dan berencana untuk menghancurkan sumur dengan satu serangan gabungan. Gemuruh. Suara tabrakan terus berdering tanpa istirahat, seolah-olah mereka ingin seluruh gunung Jinghuan dihancurkan sepenuhnya. Metode ketiganya sangat mendalam, menyebabkan orang lain yang hadir iri dan menyesali kehebatan mereka yang hebat. Budidaya ketiga lelaki tua ini mencapai tingkat ini, memang agak tak terduga. Feng Feiyun bersembunyi di bawah pagoda Buddha dan melihat ke sumur kuno. Dia sedikit terkesan dengan budidaya 3 Ju Kings. Dengan kekuatan mereka, menghancurkan sumur kuno ini hanya masalah waktu. Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang mayat perempuan mengenakan jubah biara di dalam sumur kuno. Karakter ini yang dulunya adalah kecantikan yang tiada taranya, mungkin dialah yang melawan 3 Ju Kings, seolah dia ingin melindungi sesuatu. Tidak lagi menonton, Feng Feiyun mendorong jendela pagoda Buddha. Jendela-jendelanya sudah lapuk, jadi potongan-potongan kayu jatuh ke lantai. Jian Sui, Jian Sui. Feng Feiyun berteriak 2 kali, tetapi tidak mendengar jawaban siapapun sehingga dia ingin pergi untuk menghindari berkumpulnya biksu-biksu kuno karena suara ini, itu akan menjadi masalah besar. Tetapi tepat pada saat ini, Feng Feiyun berhenti di jalurnya. Dia mencium aroma harum. Di dalam pagoda Buddhis ini ia bisa mencium aroma manis daging dan anggur, meskipun samar tapi itu sangat nyata. Tampaknya ada seseorang yang memanggang daging dan minum anggur di pagoda Buddha. Mengapa ada bau daging dan anggur di tempat ini? Mungkinkah ada seseorang yang benar-benar hidup di dalam pagoda Buddha ini? Dengan kecurigaan di hatinya, Feng Feiyun melangkah hati-hati di sepanjang tangga yang penuh dengan debu dan jaring laba-laba, menuju bagian atas pagoda. Bau menjadi semakin kuat, hanya bau yang cukup untuk mengatakan bahwa daging dan anggur itu pasti sangat lezat.
Babak 67, Rahasia Kuil, 2. Pagoda itu dipenuhi debu dan belang-belang berkarat, sementara lantai tertutup puing-puing. Meskipun ada perkelahian mengubah langit menjadi terbalik, tapi pagoda itu tetap tenang. Lilin Buddha di bagian atas pagoda masih memancarkan cahaya redup dan lemah. Feng Feiyun melakukan perjalanan di sepanjang tangga kayu dan akhirnya berhasil mencapai puncak. Tidak ada makhluk atau formasi di sepanjang jalan, sepenuhnya di luar harapannya. Tetapi begitu dia berhasil mencapai puncak, maka semuanya mengkhianati harapannya bahkan lebih. Dentur. Di lantai kayu ada api unggun yang terbakar. Di atas api adalah staf besi dengan kalajengking raksasa, seukuran kepala manusia. Kalajengking itu sudah terbakar coklat dengan asap putih, mengeluarkan aroma gemuk. Memanggang kalajengking itu adalah seorang biarawan setinggi sekitar 8 kaki dengan tubuh berotot dengan rantai besar di tubuhnya. Dadanya setengah terbuka, dan ada tato di atasnya dengan bentuk naga hitam mengangkat cakar ke kiri, dan harimau putih ganas ke kanan. Dengan tato di tubuhnya, sepertinya ini bukan orang yang baik, lebih seperti bos geng tertentu. Ditambah lagi, beku ini juga menggunakan tongkat Buddha sebagai alat untuk memanggang daging, dan kalajengking dari semua hal. Lengannya seukuran ember air terus berputar, memanggang dan minum anggur pada saat bersamaan. Biksu itu duduk di papan kayu. Kepala gemuknya melirik Feng Feiyun dan memberikan senyum yang sangat ramah, tetapi di mata Feng Feiyun, senyum ini tidak berbeda dengan seringai tukang daging yang kejam. Kakak Feiyun, biksu ini tidak akan membiarkanku pergi. Kakak lelaki cepat dan selamatkan aku. Petik 2. Feng Jiansui meringkuk di sudut, mudah untuk melihat bahwa dia sangat takut pada biarawan ini. Feng Feiyun melirik sekilas, lalu menggenggam tangannya dan membungkuk, lalu dengan hormat berkata, "Senior adalah bagian dari lingkaran Buddhis, mengapa kamu membuat hal-hal sulit bagi seorang gadis kecil? Ini jelas bukan perilaku seseorang yang termasuk dalam kepercayaan Buddha." Petik 2. Beku ini mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Penasihat muda, kata-katamu sedikit salah. Lihat aku, apakah tingkah lakuku mirip dengan seorang biarawan?" Petik 2. Saat biksu ini membuka mulutnya, itu menyebabkan orang lain terkejut. Suaranya sangat tua, seperti orang tua mendekati kematiannya. Itu tidak cocok dibandingkan dengan fisiknya yang tinggi dan berotot. Ini, Feng Feiyun menjadi jengkel, beku ini lebih mirip biksu jahat, ditambah lagi dia juga berada di dalam pagoda, pasti seorang ahli dengan kultivasi yang kuat sehingga benar-benar tidak bisa membuatnya marah. Jika tidak mungkin bermain keras, maka orang hanya bisa menggunakan kelembutan. Feng Feiyun tertawa haha, dan mengamati sekeliling pagoda, lalu melangkah maju. Di tengah-tengah pagoda ada lilin Buddha, tidak diketahui terbuat dari apa untuk memberikannya properti abadi yang tidak pernah padam. Di luar lilin, ada juga ukiran di dinding. Itu adalah seorang beku terhormat yang mengenakan jubah biara putih, dengan cincin naga cian bersama dengan manik-manik Buddha, dan sepasang mata dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbatas. Meskipun itu hanya sebuah lukisan tetapi kesedihan ini sangat jelas. Siapapun yang melihat gambar itu tidak akan dapat menahan emosinya. Dimasak, akhirnya matang, gadis kecil, apa kamu mau makan? Biksu itu berteriak. Feng Jiansui hampir muntah karena hanya melirik kalajengking, jadi secara alami menggelengkan kepalanya berulang kali dan menutup matanya rapat-rapat, jelas tidak ingin melihat lagi. Mendesah. Sayang sekali, ini adalah makanan yang sangat lezat namun tidak ada yang berani berbagi dengan biksu miskin ini. Petik 2. TN1, beku miskin adalah apa yang para beku menyebut diri mereka sendiri. Biksu itu menggelengkan kepalanya dan menginjak kakinya, tampaknya sangat kecewa. Aku akan menikmati hidangan ini bersama senior. Petik 2. Feng Feiyun duduk di sebelah biksu, dan merobek ekor kalajengking pada staf Buddha dan langsung memasukkannya ke mulutnya. Dia awalnya berpikir bahwa daging kalajengking akan sangat sulit untuk dimakan, tetapi setelah dikunyah 2 kali, itu sangat lezat. Daging yang baik, senior memang layak menjadi pemanggang daging yang terkenal. Petik 2. Feng Feiyun memuji dari hatinya. Hahaha, memanggang biksu Jiurou secara alami adalah orang nomor 1 di dunia, bahkan juru masak nomor 1 dari kangen emas kecil surgawi tidak akan memanggang seperti halnya aku. Petik 2. TN2, Jiu sama dengan anggur, Rou sama dengan daging. Nona kecil keemasan surgawi sama dengan seorang gadis kaya, bangsawan dalam lingkungan wuxia, historis.
Beku itu tertawa, mudah untuk melihat bahwa dia sangat bahagia ketika orang lain memujinya karena pemanggangannya. Feng Feiyun secara mengejutkan bertanya. Nama seniornya adalah Biksu Jiu Rou. Tidak benar, tidak benar. Petik 2. Biksu itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Feng Feiyun tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Mengapa dia mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Bagaimana mungkin ada seorang biksu bernama Jiu Rou, daging anggur, di dunia ini? Gelar Buddhis saya adalah Jiu Rou. Petik 2. Biksu Jiu Rou berkata dengan serius. Puff. Feng Feiyun hampir meludahkan sepotong daging kalajengking yang dikunyahnya di luar. Biksu ini benar-benar disebut Biksu Jiu Rou. Biksu Jiu Rou berdiri di sebelah api, dengan wajah bulatnya memasang ekspresi serius, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, lalu berkata. Sebelum tuanku membawaku ke kuil kehidupan fana, dia tidak memberiku gelar Buddhis sebelum meninggal. Judul Buddhis, Jiu Rou, adalah nama yang saya pilih secara pribadi. Petik 2. Kuil kehidupan fana adalah kuil agung. Feng Feiyun belum pernah mendengarnya, hanya merasa bahwa biksu ini hanya berbicara omong kosong. Feng Feiyun selalu merasa bahwa biksu ini memiliki masalah mental, dan tidak ingin menyakitinya, jadi dia berkata. Senior adalah seorang beku yang ulung, bagaimana kamu bisa membuat anak muda terkurung dalam penawanan? Jika masalah ini tersebar di luar maka itu tidak hanya akan mempengaruhi reputasi Anda tetapi juga kehormatan kuil kehidupan mortal. Petik 2. Feng Feiyun dengan tulus menggambarkan pertaruhan kuburan untuk Biksu Jiu Rou, berharap bahwa biksu aneh ini akan tercerahkan. Biksu Jiu Rou sepertinya masih memikirkan sesuatu. Suara lamanya berkepanjangan, dan mendesah. Kuil kehidupan fana telah tenggelam ke tanah selama lebih dari 800 tahun. Seluruh kuil kehidupan mortal hanya memiliki biarawan malang ini yang tersisa. Bahkan jika saya kehilangan semua reputasi saya masih akan mengambil gadis ini sebagai murid saya, untuk meneruskan semua ajaran Buddha dari kuil kehidupan fana, dan melanjutkan warisan kami. Jika tidak, setelah beku malang ini meninggal, bagaimana saya memiliki wajah untuk bertemu tuanku? Petik 2. Apa? Kuil Saleh ini adalah kuil kehidupan fana. Petik 2. Feng Feiyun agak terkejut. Apa? Anda ingin menerima saya sebagai murid? Menjadi biksu perempuan. Petik 2. Feng Jiansui menggigil, dan terus menggelengkan kepalanya. Bahkan jika seseorang memukulinya sampai mati, dia masih tidak ingin menjadi seorang biarawan, kepala yang dicukur akan sangat jelek. Hal ini benar-benar mustahil, tetapi tidak ada kesempatan untuk negosiasi. Biksu Jiu Rou mengangguk, dan berkata, kamu dan Buddha disatukan oleh takdir. Anda memiliki tulang Buddha Xiantian, jika Anda tidak ikut saya untuk bergabung dengan biara maka itu akan sangat memalukan. Ditambah lagi, aku tidak memaksamu untuk menjadi biarawan perempuan. Petik 2. Lalu apa? Feng Feiyun juga mengerutkan kening, tentu saja dia tidak berharap Feng Jiansui menjadi biksu. Seorang biarawati perempuan. Biksu Jiu Rou minum seteguk besar minuman keras lagi, suara anggurnya yang tertelan sangat keras. Feng Feiyun dan Feng Jiansui benar-benar terdiam dengan biksu ini. Bahkan jika dia menginginkan seorang murid, dia seharusnya menemukan seorang lelaki yang sepenuhnya berdedikasi pada agama Buddha. Tetapi beku ini hanya menginginkan seorang gadis kecil yang cantik seperti batu giok dan bunga di Feng Jiansui, ini menyebabkan terlalu banyak masalah bagi orang lain. Tetapi Feng Feiyun juga memperhatikan bahwa biksu Jiu Rou ini juga memiliki sedikit kecenderungan Buddhis dalam dirinya. Meskipun dia tampak ceroboh dan tenggelam dalam alkohol dan daging, tetapi sikapnya sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan, akan sulit untuk mengubahnya. Aku tidak ingin menjadi biarawati perempuan, bunuh saja aku sekarang. Feng Jiansui menginjak tanah, ingin menendang kepala biksu Jiu Rou ini. Dosa besar, dosa besar. Guru tidak pernah membunuh makhluk hidup apapun, bahkan semut pun tidak. Petik 2. TN3, dosa besar adalah terjemahan longgar dari perkataan biksu biasa. Pada dasarnya ketika ia melihat kejahatan atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Buddha, ia akan mengatakannya. Biksu Jiu Rou berbicara sambil mengunyah sepotong daging kalajengking. Feng Feiyun tersenyum. Lalu kalajengking di tangan senior, apakah itu bunuh diri dengan membanting ke dinding? Tidak benar, nyala api yang membunuhnya, bukan biksu ini. Petik 2. Beku Jiu Rou dengan jujur berbicara dengan ekspresi serius, dengan sedikit kesedihan di matanya.
Tetapi kesedihan ini dengan cepat menghilang, dia terus membuka mulut besarnya untuk makan daging dan minum anggur. Feng Feiyun mengakui bahwa dia agak tidak tahu malu, dan telah melakukan banyak hal buruk, tetapi hari ini dia benar-benar harus menerima kekalahan total di hadapan Biksu Jiu Rou ini. Gemuruh. Seluruh pagoda Buddhis bergetar keras. Pertarungan di luar menjadi lebih dan lebih menakutkan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berlarian di langit menghancurkan pagoda Buddha satu persatu, dan memotong patung-patung Buddha perunggu menjadi berkeping-keping. Tetapi dalam 10 zang, energi pedang ini tidak dapat memasuki pagoda Buddha ini. Begitu tercapai, ada kekuatan tak terlihat yang membuang energi pedang ini, mengubahnya menjadi gumpalan asap. Feng Feiyun membuka jendela di dalam pagoda dan menatap keluar. 3 Jukings masih menyerang dengan semua serangan mereka terhadap sumur kuno berlumpur kuning. Sumur kuno masih berdiri kuat. Ada helai asap yang memancar keluar menjadi pedang, dan terjadi pertempuran besar. Senior, Anda adalah biarawan terakhir dari Gua Kehidupan Fana, apakah Anda tahu ada rahasia nyata di dalam sumur kuno? Feng Feiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar pertanyaan itu, Biksu Jiu Rou menjadi lebih serius. Dia meletakkan daging kalajengking di tangannya kemudian menatap lukisan sedih di dinding, dan perlahan-lahan berbicara. Sumur mengubur seorang wanita. 1800 tahun yang lalu, kepala biara kuil kehidupan fana menyebabkan semua biarawan mati untuk menyelamatkan wanita ini. Dia memperhalus semua esensi kehidupan dari semua keberadaan di dalam kuil agung ini, untuk menciptakan mata air roh abadi, untuk memperpanjang kehidupan wanita ini. Petik 2. Babak 68, Rahasia Kuil 3. Suara kehancuran kuil suci bergemuruh. Nenek moyang gerbang abadi pengembangan besar, leluhur keluarga Qin, dan penguasa ketiga kuil Shen Luo semuanya adalah penguasa tertinggi. Kekuatan serangan gabungan mereka menciptakan 3 tornado naga raksasa, ingin menghancurkan seluruh dunia. Feng Feiyun berdiri di atas pagoda menatap pertempuran di kejauhan, gemetar, dan berkata, Kepala biara Mortal Life Temple membunuh semua biarawan kuil untuk seorang wanita, tidak heran mengapa para biarawan ini sangat benci dengan keluhan mereka, bahkan setelah 1000 tahun, mereka masih menolak untuk mati. Petik 2. Misteri ini sangat sulit dipercaya, bahwa jika Biksu Jiu Rou tidak mengungkapkannya maka tidak heran akan pernah tahu alasan mengapa kuil kehidupan fana dihancurkan seperti ini. Lalu di mana Abbas itu sekarang? Biksu Jiu Rou duduk tegak dan mulai di langit-langit, lalu menjawab. Sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Feng Feiyun bertanya. Diri. Mong Jiu Rou menjawab. Dia secara pribadi bunuh diri. Feng Feiyun mengangguk, dan berkata. Kedengarannya benar, dia pasti merasa bahwa dosanya terlalu besar sehingga dia bunuh diri sebagai pertobatan. Petik 2. Bukan itu masalahnya. Petik 2. Biksu Jiu Rou melanjutkan. Dia bunuh diri untuk menyelamatkan wanita itu, dia memanfaatkan kultivasinya yang sangat tinggi untuk menciptakan formasi besar yang dapat membalikkan kehidupan dan kematian. Tubuh yang jatuh dan kuil yang tenggelam ke tanah hanya untuk membentuk mata air roh abadi, untuk membuat jalan bagi kelangsungan hidup wanita itu. Petik 2. Biksu Jiu Rou tampaknya sangat akrab dengan rahasia tahun itu. Ada sentuhan kemurungan di antara alisnya, dan rasa cita-cita Buddhis. Seorang beku harus jelas dari 6 keinginan, Abbas ini malah terjebak dalam jaring cinta, kematiannya memang pantas. Feng Feiyun tersenyum berbicara. Tapi kemudian dia ingat pengalamannya sendiri, bukankah dia juga mati karena seorang wanita, itu bahkan lebih menyedihkan daripada situasi kepala biara. Feng Feiyun menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sepasang mata indah Feng Jiansui bersinar dengan riak kecemerlangan, dan berkata, Saya pikir Abbas adalah seorang beku yang baik, dia lebih memilih mengkhianati semua orang di dunia tetapi bukan dia. Jika seseorang dapat melakukan ini untuk saya, bahkan jika dia adalah seorang biarawan, saya masih akan menikah dengannya. Petik 2. Mata bulat besarnya berkedip dan menatap Feng Feiyun. Sepertinya adik perempuan benar-benar cocok untuk menjadi biarawati perempuan, biarawan dan biarawati bisa menjadi pasangan yang baik. Petik 2. Feng Feiyun menghela nafas dan berkata, Feng Jiansui segera menjadi marah, dan memelototi Feng Feiyun terkutuk ini yang tidak mengerti hatinya, dia bahkan tidak sama dengan seorang biarawan. Ledakan. Seluruh pagoda menggigil hebat, seolah akan diguncang terbalik. Awan yang berisi cahaya merah tua memancar dari sumur kuning,
seolah-olah itu adalah bintang merah yang terbang langsung ke langit yang tinggi, menerangi seluruh kuil yang saleh, menggunakan kekuatan yang tak ada habisnya. Bintang merah melayang di langit seperti baskom besar dengan cahaya terang dan tajam, membawa kekuatan dengan keinginan untuk menghancurkan semua makhluk hidup, menyebabkan 3 Ju Kings didorong terbang menjauh. Ledakan. Tuan ketiga dari kuil Shen Luo dipukuli berdarah-darah oleh cahaya permata merah. Api di tubuhnya padam saat menghantam jauh, menciptakan lubang di tanah. Master gerbang-gerbang abadi pengembangan besar dan nenek moyang keluarga Qin juga terluka, pertumpahan darah di mana-mana. Mereka berusaha menemukan cara untuk melarikan diri dari sumur kuning, tidak berani mengambil langkah maju. TN1 adalah leluhur untuk gerbang, sekarang adalah penguasa gerbang. Kekuatan kuno ini benar-benar menakutkan, bahkan Ju Kings tidak bisa menentang, dan harta roh juga ditembus. Akhirnya semuanya menjadi tenang, dan tidak ada yang berani bergerak lagi. Apa bintang darah ini? Kenapa begitu kuat? Petik 2. Seseorang menatap bintang darah yang melayang-layang di udara, hanya untuk merasakan bahwa ada tetesan darah melayang di sekitar bintang, seolah-olah itu adalah ratusan tetes mata air roh. Dalam setiap tetes air roh adalah gadis-gadis kecil yang tertidur, ini adalah roh tetes. Bintang darah ini seperti jantung manusia, sebelumnya saya jelas melihatnya berdetak. Petik 2. Bintang darah itu menyerap air mata roh di sekitarnya, dan kekuatannya tumbuh. Petik 2. Beberapa ratus tetes mata air roh di depan seperti gunung harta. Tidak ada yang bebas dari godaan. Jumlah kekayaan ini sangat mengejutkan, belum lagi beberapa ratus, bahkan 10 tetes saja sudah cukup untuk keluarga untuk berkembang. Sumur kuno mengeluarkan wewangian manis dari mata air roh yang menyebabkan tubuh dan pikiran orang menjadi nyaman, semuanya menjadi jernih dan penuh semangat. Beberapa tidak dapat menahan godaan air, dan mulai melangkah menuju kuil yang saleh. Tetapi mereka tidak berhasil dalam 10 zang tetapi sudah terbunuh oleh bintang darah, bahkan mayat mereka tetap ada. Bahkan ketiga raksasa itu tidak berani dengan ceroboh mengambil tindakan, jika yang lain bergerak, maka itu akan sama dengan langsung menuju kematian. Melihat harta roh namun belum bisa merebutnya, perasaan menyiksa ini sama dengan membunuh mereka. Di pagoda Buddha, Feng Fei Yun secara alami ingin mendapatkan mata air roh juga. Dia memanggil formasi tempat duduk lotusnya, dan ingin mempertaruhkan nyawanya untuk harta itu tetapi Biksu Jiu Rou menariknya kembali. Biksu, kamu ingin menghalangi jalanku menjadi kaya. Feng Fei Yun bertanya, beku yang malang ini hanya takut kalau kamu berjalan menuju kematianmu. Petik 2. Biksu Jiu Rou berdiri dengan wajah yang tampak galak. Dia berjalan menuju jendela dan menatap bintang merah cemerlang itu, lalu menghela nafas. Bintang darah muncul, takdir terbalik. Petik 2. Mayat biksu kuno di kuil yang saleh mulai dengan gila melompat-lompat di tanah, seolah-olah ingin meraih bintang darah. Mereka mulai mengaum dan mengeluarkan suara menggeram menyeramkan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Tidak ada yang menekan mereka, sehingga aura pembunuhan mereka disinai dengan sentimen kebencian yang menjulang ke langit. Feng Fei Yun bertanya, bintang darah muncul, takdir terbalik. Biksu, apa yang kamu lakukan pada akhirnya? Apa arti dari frasa ini? Petik 2. Ekspresi Biksu Jiu Rou tampak bingung, dan diam-diam berkata, Ini berarti bahwa dalam beberapa hari akan ada perubahan besar di dunia ini. Nasib akan berubah, menyebabkan kekacauan dalam aliran nasib. Sebelum hal-hal tertentu tidak bisa terjadi, tetapi sekarang bisa pada saat itu. Petik 2. Kata-kata Mong Jiu Rou samar dan misterius, seolah-olah dia tidak ingin Feng Fei Yun tahu segalanya, seolah-olah dia ingin menghindari masalah utama. Biksu Jiu Rou tiba-tiba menurunkan bahu Feng Fei Yun, dan menatapnya dengan mata sebesar bel perunggu, dan dengan tulus berkata, penolong muda, pada saat ini, semua kehidupan fana tergantung pada seutas benang. Beku miskin ini melihat bahwa kamu memiliki hati yang baik, dan ingin mempercayakan masalah besar kepadamu. Apakah kamu bersedia? Feng Fei Yun tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang dengan hati yang baik hati, dan sekarang dia melihat beku ini dengan kepribadian yang aneh, dan jelas bukan beku yang baik, jadi dia siap untuk menggelengkan kepalanya. Baik, tentu saja beku malang ini tidak salah menilai Anda. Karena Anda setuju untuk memikul beban ini, biarawan malang ini akan memberitahu Anda kebenaran. Petik 2. Biksu Jiu Rou tidak memberi Feng Fei Yun kesempatan untuk berbicara, dan melanjutkan.
Bintang darah adalah jantung darah. Setelah bintang darah menyelesaikan prosesnya, maka itu akan berubah menjadi darah jantung, memungkinkan wanita di sumur kuno untuk hidup kembali. Pada saat itu, darah akan membanjiri sungai dan tubuh akan menutupi pegunungan. Untuk menghindari bencana ini, kami hanya bisa bergantung pada Anda. Petik 2. Hah, tunggu sebentar. Jika wanita di sumur hidup lagi, mengapa darah akan membanjiri sungai dan tubuh akan menutupi pegunungan? Petik 2. Feng Feiyun sudah bertemu wanita mayat, dan tidak merasakan udara jahat darinya. Sebaliknya, bahkan ada seutas aura suci dari tubuhnya. Biksu Jiurou menepuk pundak Feng Feiyun lagi, dan dengan frustrasi berkata, "Dermawan muda, kamu terlalu polos. Mayat perempuan tumbuh di bawah tanah selama lebih dari 1000 tahun, jika dia hidup kembali maka niat membunuh di tubuhnya akan benar-benar menakutkan. Ditambah bintang darah yang mengumpulkan darah para biarawan yang dipenuhi dengan keluhan, seberapa mengerikan kebenciannya. Pada saat itu, saya khawatir 10 langkah akan membunuh seseorang, 1000 mil akan menghancurkan kota, tidak akan ada seorang pun di dunia yang dapat menghentikannya." Petik 2. Kata-kata Biksu Jiurou bukan tanpa alasan, jadi Feng Feiyun mengangguk dan berkata, "Lalu bagaimana kita mencegah hal ini terjadi? Hanya ada satu cara." Petik 2. Biksu Jiurou tersenyum. Temukan jubah biara Nalan dari kepala biara Mortal Life Temple, dan manik-manik giok Buddha di tangannya. Dua harta ini akan mampu menekan bintang darah. Petik 2. Biksu Jiurou menunjuk ke arah lukisan di dinding. Di lukisan itu ada seorang beku terhormat yang mengenakan jubah biara Nalan sambil memegang badge jade Buddha. Feng Feiyun dengan hati-hati melihat biarawan yang mulia ini, dan merasakan keakraban. Perasaan ini jelas takdir, karena dia belum pernah bertemu beku ini sebelumnya, mengapa ada perasaan yang begitu akrab. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak mengambil dua item ini sendiri? Feng Feiyun meliriknya. Biksu Jiurou berbalik, dan mengambil daging kalajengking di tanah dan terus menggigit, dan berkata, "Beku malang ini harus tinggal di sini untuk menekan para beku yang penuh kebencian di dalam kuil yang saleh ini. Jika para beku ini merajalela di luar, maka darah juga akan membanjiri sungai dan tubuh akan menutupi gunung-gunung." Petik 2. Yang benar adalah menemukan jubah Nalan dan manik-manik giok Buddha tidak sulit. Saya mendengar tahun itu karena kepala biara jatuh cinta pada wanita ini, dia merasa bahwa hati Budanya tercemar sehingga dia menyembunyikan dirinya di dalam halaman Buddhis di dalam kota kuno Valet Firmamen, ingin menggunakan kepercayaan Buddha yang tiada taranya untuk melupakan wanita itu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Petik 2. Biksu Jiurou memberi Feng Feiyun petunjuk. Tetapi bagi Feng Feiyun, petunjuk ini tidak cukup. Pada akhirnya kota kuno Firma Valet terlalu besar, dan ada lebih dari 1000 halaman Buddhis. Begitu dia menemukan Nalan Robe dan manik-manik, maka wanita mayat mungkin akan hidup kembali. Biksu Jiurou takut kalau Feng Feiyun tidak akan pergi jadi dia terus menyihirnya dan berkata, "Aku mendengar bahwa mengenakan Nalan Robe seperti memiliki seorang Buddha kuno yang memiliki tubuhmu, satu kepalan tangan dapat menghancurkan seluruh gunung, dan memindahkan kota-kota dengan tangan kosongmu. Ketika memegang manik-manik batu giok, seseorang dapat memilih bintang-bintang dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi, yang mampu mengambil alih dunia." Petik 2. Dia melirik Feng Feiyun, ingin melihat reaksinya. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, "Jangan mencoba menggoda saya dengan hal-hal ini. Ada begitu banyak ahli di luar, dengan niat membunuh mengisi 4 arah. Melarikan diri keluar sudah merupakan masalah yang sulit. Jika saya bekerja untuk Anda setidaknya harus mengambil manfaat yang lebih besar." Petik 2. Biksu Jiurou tampaknya menunggu kata-kata dari Feiyun ini, dan dengan senang mengangguk. Di sini beku malang ini memiliki pil roh kuno peringkat 4. Hal ini dapat memungkinkan dermawan muda untuk mengerahkan setengah kekuatan Juking selama saat hidup dan mati. Satu tinju akan memiliki kekuatan 1.000.000 jin. Petik 2. Feng Feiyun sangat gembira, berpikir dalam benaknya bahwa biarawan ini benar-benar tahu bagaimana berurusan dengan orang lain. Biksu yang malang ini juga memiliki 3 tetes mata air roh, masing-masing dipenuhi dengan roh, tak ternilai. Petik 2. Biksu Jiurou sangat murah hati, dan mengeluarkan sebuah toples batu giok dan meletakkannya di tangan Feng Feiyun. Biksu yang malang ini masih memiliki peringkat kelima All Heaven Spirit Pill.
Tapi ini harus menunggu sampai Anda membawa kembali jubah biara Nalan dan manik-manik giok Buddha sebelum memberikannya kepada Anda. Petik 2. Biksu Jiurou memamerkan pil itu, dan kemudian mengambilnya kembali. Babak 69, Staf Buddha yang tak terkalahkan. Pil semangat adalah harta berharga. Bahkan pil semangat peringkat pertama adalah harta yang tak ternilai dan tidak bisa diukur dengan uang. Pil roh peringkat kelima bahkan lebih jarang. Seluruh dinasti Jin tidak akan memiliki lebih dari beberapa. Biksu Jiurou hanya mengeluarkan pil semangat peringkat kelima untuk memikat Fei Yun. Dia tidak memberikannya kepadanya karena dia takut bocah kecil ini akan pergi tanpa kembali. Pada saat ini, Feng Fei Yun mendapatkan pil semangat peringkat keempat dan 3 tetes mata air roh sehingga dia sudah sangat senang. Secara alami, dia tidak peduli dengan hal-hal lain dari biksu kecil ini. Penasihat muda, ingatlah ini dengan baik, dalam waktu 7 hari Anda harus kembali, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika Anda gagal, darah akan membanjiri sungai dan tubuh akan menutupi pegunungan. Baiklah. Jadi, ketika berbicara tentang makan manusia, Anda memilih bagian yang lembut dan lesat. Saat menangkap mereka, Anda memanfaatkan kelemahan mereka. 1. Sepertinya Anda cukup dermawan. Ini soal menemukan Nalan Robe dan Buddhist Jade Bats, itu berada dalam kemampuanku. Namun, kemampuanku terbatas, jadi Jian Sui harus pergi bersamaku. Meskipun dia tidak bisa berbuat banyak, dia masih bisa membantu atau menjalankan tugas. Petik 2. Feng Fei Yun berkata, meskipun fisik Mong Jiurou besar dan kasar, pikirannya sangat cermat. Hanya sekilas sudah cukup untuk melihat melalui hati Feng Fei Yun, jadi dia tersenyum. Nona muda ini benar-benar tidak akan meninggalkan tempat ini. Bagaimana jika kalian berdua pergi dan tidak pernah kembali? Apa yang akan saya lakukan? Petik 2. Ini, masalah seperti itu, aku benar-benar tidak akan melakukannya. Petik 2. Feng Fei Yun berkata, Biksu Jiurou berdiri diam di sana sambil tersenyum, seolah-olah dia berkata, ini tidak pasti. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam terbang melewati jendela dengan kecepatan seekor elang memburu mangsanya. Dalam sekejap, bayangan ini dengan cepat bergegas keluar dari pagoda Buddha keluar kuil yang saleh. Seni tersembunyi bayangan ini sangat mahir. Siapa yang tahu berapa lama dia bersembunyi di sana di dalam pagoda dan mendengarkan percakapan antara Feng Fei Yun dan Mong Jiurou. Pada saat ini, dia dengan cepat melarikan diri. Itu Du Shou Gao. Dia pasti mendengar pertobatan kami dan tahu tentang 2 harta Buddhis. Jika 2 harta ini jatuh ke tangannya, maka dia akan menjadi dewa kematian yang tak terkalahkan. Pada saat itu benar-benar darah yang membanjiri sungai dan tubuh yang menutupi pegunungan. Petik 2. Feng Fei Yun, berdiri di samping jendela, menatap bayangan yang melarikan diri. Dia ingin mengejar dan membunuhnya sehingga dia tidak akan mendapatkan Nalan Robe dan Bats Jade Buddha. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan karena budidaya Du Shou Gao jauh lebih tinggi. Pengejaran hanya akan menghasilkan pembunuhan terbalik. Biksu Jiurou bahkan lebih cemas daripada Feng Fei Yun. Dia dengan cepat mengambil staf Buddha yang digunakan sebagai batang memanggang dan menyerahkannya kepada Feng Fei Yun. Dia kemudian berkata dengan serius, bawa staf Buddhis yang tak terkalahkan ini dan kejar orang yang baru saja melarikan diri. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan jubah Nalan dan manik-manik giok Buddha jatuh ke tangannya. Petik 2. Staf Buddhis yang tak terkalahkan. Feng Fei Yun melirik staf Buddha, yang hangus terbakar oleh api, di tangan Biksu Jiurou. Melihat ukurannya sebesar lengan, itu benar-benar lebih seperti rolling pin namun dia menyebutnya staf Buddha yang tak terkalahkan. Membawa mainan ini untuk mengejar Du Shou Gao pasti akan menimbulkan cemoohan darinya. Benar, ini adalah staf Buddhis yang tak terkalahkan. Biksu kecil ini juga memberinya nama ini. Petik 2. Biksu Jiurou memaksa staf Buddha yang tak terkalahkan ke tangan Feng Fei Yun dan menggunakan lengan besarnya untuk mengangkat Feng Fei Yun. Kemudian, dia langsung melemparnya ke bawah dari pagoda Buddha. Sial, sangat tinggi. Feng Fei Yun berteriak. Memegang staf Buddha yang tak terkalahkan ini di tangannya, Feng Fei Yun merasa seolah-olah dia memegang hukum universal dunia. Dia memiliki pikiran jernih yang belum pernah terjadi sebelumnya saat energi agung dari staf terus mengalir ke tubuhnya. Feng Fei Yun merasakan kekuatan melonjak melalui tubuhnya. Kulit dan tulangnya memancarkan aura emas.
Dia tiba-tiba membalik tubuhnya. Dengan tongkat di tangannya, dia melengkungkan dadanya dan mengangkat kepalanya sementara dia melayang di udara. Kemudian, dia menginjak udara dan dengan gila terbang ke arah depan. Aku tak terkalahkan di dunia ini. Feng Feiyun meraung dan mengeluarkan kilat saleh kuno dari mulutnya. Dia menuju ke arah pelarian Du Shou Gao dan menghilang, menyebabkan udara meledak. Tidak diketahui seperti apa kekuatan Buddha yang tak tertandingi yang dibawa oleh staf ini, tapi itu bisa mengalir melalui tubuh Feng Feiyun tanpa ada halangan. Pada saat ini, Feng Feiyun melonjak dengan kecakapan pertempuran baru. Bahkan pendahulu dari dunia pangkalan dewa akan dibunuh oleh satu staf darinya. Feng Feiyun dengan kuat bergegas keluar dari kuil menyebabkan banyak pembudidaya khawatir. Dari mana orang ini berasal? Feng Feiyun, jangan lari. Aku ingin bertarung denganmu. Petik 2. Jubah emas di tubuh Qin Ming sekeras baja dan menciptakan suara keras saat bersentuhan dengan angin. Dia mencengkeram pedang yang dingin di tangannya dan dengan cepat mengejar. Dia tidak berani memasuki kuil yang saleh tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak berani melawan Feng Feiyun. Ledakan. Qin Ming melambaikan pedangnya ke atas dan merilis aura pedang emas yang terbelah menjadi 2. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Pada akhirnya, mereka menjadi 256 energi pedang. Energi pedang secepat kilat, membawa kekuatan yang menghancurkan. Nenek moyang Qin sedikit mengangguk. Teknik pedang Qin Ming adalah 10.000 pedang, satu asal, tertinggi dari keluarga Qin. Setelah dibudidayakan secara ekstrim, satu pedang bisa menebas menjadi 16.384 energi pedang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Qin Ming, pada usia yang sangat muda, masih bisa melepaskan 256 energi pedang. Dia benar-benar layak menjadi jenius nomor 1. Dia benar-benar mampu meningkatkan reputasi keluarga Qin dan menekan generasi muda keluarga Feng. Gemuruh. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba, dia melemparkan staf Buddha yang tak terkalahkan ke tanah. Sebuah kekuatan yang dilepaskan dari tanah menyebabkan banyak puing terbang dengan gila dan itu menghentikan pedang yang benar-benar brilian dari Qin Ming. Dia melihat ke belakang dan Du Shou Gao sudah pergi. Kemungkinan besar, dia sudah meninggalkan gua kehidupan fana. Feng Feiyun tidak ingin membuang-buang waktu dengan Qin Ming sehingga dia memindahkan staf dari tanah dan segera berjalan menuju Du Shou Gao. Ketika asap menghilang, Feng Feiyun sudah pergi. Qin Ming tidak berharap Feng Feiyun dapat memblokir satu pedang itu sebelumnya. Hatinya bahkan lebih tidak yakin. Jadi, dengan pedangnya di tangan, dia terus mengejar. Pada saat ini, sudah mendekati akhir musim panas dan matahari terbakar seperti api di atas kompor. Gunung Jinghuan tenang, bahkan burung atau binatang buas pun tidak terlihat. Itu jika makhluk-makhluk ini merasakan perubahan di dalam gunung dan telah melarikan diri tanpa jejak. Feng Feiyun menginjak tebing, membuat permukaan batu berlubang, untuk meminjam momentum untuk terbang seperti elang raksasa yang bergegas melintasi gunung. Di depannya, sosok bayangan itu juga dengan gila-gilaan melompat dari pohon ke pohon sampai mereka berdua meninggalkan Gunung Jinghuan. Kemudian, sosok bayangan itu berhenti dan dengan angkuh berdiri tegak. Itu memang Du Shou Gao. Dia masih berpakaian miskin seperti sebelumnya, dengan jubah kain linen dan sandal yang terbuat dari sedotan. Hanya pedang di punggungnya yang memancarkan cahaya terang dan membawa aura roh yang tak terhitung jumlahnya. Feng Feiyun, Anda mengejar hanya pacaran dengan kematian. Petik 2. Tatapan dingin Du Shou Gao berisi niat membunuh dingin. Akhirnya, Feng Feiyun berhasil sampai di sini, dengan staf Buddha tak terkalahkan di punggungnya. Terbungkus keringat, dia duduk di atas batu sambil terengah-engah dan berkata, "Lalu mengapa kamu berlari? Bergegas ke reinkarnasi Anda." Petik 2. Aku setuju dengan Dong Fang Jing Yue untuk mengambil nyawamu. Sekarang adalah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Setelah membunuhmu, aku tidak akan lagi berutang budi padanya. Petik 2. Ekspresi Du Shou Gao sangat tenang dan suaranya tidak menunjukkan emosi. Dong Fang Jing Yue benar-benar mengundang seorang pembunuh untuk membunuhku, wanita terkutuk ini benar-benar kejam. Petik 2. Hati Feng Feiyun agak tidak bahagia dan dia menyesal tidak langsung membunuhnya sebelumnya. Feng Feiyun diam-diam menelan setetes air mata roh dan perlahan-lahan berdiri. Dia menusuk staf Buddhisnya yang tak terkalahkan ke tanah dan tersenyum. Untuk bertarung melawan seorang pembunuh, yang pertama harus mengendalikan gerakannya dan membatasi kecepatannya.
Petik 2. Feng Feiyun menggunakan staf untuk menggambar ran ajaib ke tanah. Rune ini berputar dan berubah seperti gelombang pedang yang berputar di sekitar satu sama lain. Du Shou Gao menyipitkan matanya dan sedikit khawatir di hatinya. Keistimewaan seorang pembunuh adalah kecepatannya. Jika Feng Feiyun benar-benar bisa menghentikan gerakannya, maka itu akan sangat bermasalah. Dia harus menghentikannya sekarang. Du Shou Gao tidak menahan apapun. Pedangnya mulai terbang di udara dan berubah menjadi garis-garis, menyerupai naga, kemudian terbang ke depan. Babak 70, Guntur dari Langit Bening, 1. Mengaum. Teknik pedang dari Shou Gao sangat cepat. Begitu dia bergerak, itu akan mengejutkan langit dan bumi dan preseden kegagalan sebenarnya tidak ada. Rune yang dibuat oleh staf di tanah dengan mudah ditembus oleh tepi sabre dan menyapu dada Feng Feiyun, seperti teknik mengerikan yang tidak dapat dihindari. Cepat, cepat, cepat. Ini adalah serangan dari Du Shou Gao yang tidak mungkin dijaga orang lain. Feng Feiyun hanya bisa menyeret stafnya kembali dan mundur. Namun, mundur lagi akan membawanya kembali ke Gunung Jinghuan, dan kecepatan Du Shou Gao di medan itu hanya akan semakin tak terduga. Ledakan. Mata Feng Feiyun tampak cepat seperti kilat. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan memindahkan tongkat di tangannya. Dengan tangannya terangkat, serangan kuat meletus. Cincin besi di bagian atas staf saling memukul menciptakan suara gemerincing dan memicu percikan emas. Dentang-dentang. Kekuatan stafnya luar biasa, itu lebih dari 10.000 jin dan secara langsung menghantam pedang Shou Gao dari pangkat harta roh, membuat roh pedang menangis meraung yang meratap. Kesadaran roh pada pedang itu beberapa bagian rusak dan kehilangan beberapa cahaya spiritualnya. Ah! Du Shou Gao mengeluarkan teriakan menyakitkan. Kulit di tangannya retak, meninggalkan garis berdarah. Kekuatan staf benar-benar terlalu kuat. Bahkan dengan budidaya basis dewa menengahnya, ia tidak memiliki cara untuk memblokirnya dan dipukul dengan energi darah yang tidak stabil, bersama dengan organ-organ internal yang bergetar. Tulang di lengannya lumpuh, seolah-olah tulangnya benar-benar patah. Gerakan Du Shou Gao biasanya tidak mungkin dilacak tetapi tidak bisa lepas dari pandangan langit Phoenix dari Feng Feiyun. Setelah mengidentifikasi keberadaannya, Feng Feiyun secara terbuka membuat gerakan dan terus menyerang Du Shou Gao. Dengan satu serangan yang sukses, Feng Feiyun secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia menyalurkan energi rohnya dan mengerahkan kekuatan penuh dari staf Buddhis tak terkalahkan. Setiap serangan sama kuatnya dengan ledakan guntur, kehadiran yang tak terbendung di langit. Bayangan Du Shou Gao seperti hantu, bergerak bolak-balik seperti daun yang jatuh selama musim gugur. Dia masih bisa melarikan diri dari beberapa pukulan tak terhentikan dari staf Buddhis tak terkalahkan. Teknik sabernya juga sangat halus, seperti ular roh yang melakukan perjalanan melalui kekosongan, membuatnya sulit bagi Feng Feiyun untuk berhasil menyerang sambil menghindari pertukaran Du Shou Gao. Begitu pedangnya melakukan kontak, kematian akan menjadi satu-satunya hasil. Oleh karena itu, meskipun Feng Feiyun berada di atas angin, sedikit saja kecerobohan akan mengakibatkan kematiannya di bawah pedang Du Shou Gao. Du Shou Gao, sepertinya pedangmu tidak secepat itu. Tangan Feng Feiyun dengan cepat mengayunkan staf Buddha yang tak terkalahkan dan momentumnya menjadi semakin kuat, seperti banteng yang mengamuk. Du Shou Gao tidak repot-repot menjawab. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan sebagian berlutut ke tanah. Dengan kedua tangan mencengkeram pegangan pedangnya, dia membanting ujungnya ke tanah dan banyak energi pedang menembus permukaan, berubah menjadi bilah tanpa ujung yang melayang ke langit. Wosh! Wosh! Dalam hatinya, Feng Feiyun tahu ini buruk. Untaian aura dan krisis pembunuh beringsut mendekat. Dia dengan cepat terbang menjauh dari tanah untuk menghindari pukulan Du Shou Gao yang merusak ini, tetapi dia sudah selangkah terlambat. Energi pedang muncul di dekat kakinya dan bergegas ke atas. Energi pedang ini benar-benar tidak dapat diblokir dan melewati betisnya, menciptakan luka sepanjang satu kaki. Darah menyembur keluar dari otot betisnya yang hampir terlepas. Feng Feiyun mencoba menahan rasa sakit yang datang dari betisnya dan menyalurkan staf Buddha yang tak terkalahkan untuk kembali menyerang. Serangannya ini membawa aura emas, bersama dengan kekuatan guntur, dan menciptakan suasana yang cukup. Ledakan. Du Shou Gao tidak memiliki kesempatan untuk melawan staf Buddha yang tak terkalahkan, jadi bahu kirinya dipukul dan menyebabkan tulang-tulangnya hancur, membuat suara retak yang keras. Dengan staf yang tak terkalahkan di tangannya,
Feng Feiyun membawa ekspresi pucat dan terlatih-tatih di depan Du Shou Gao, lalu dia menyatakan, "Hari ini akan menjadi hari kematianmu." Tidak hanya lengan Du Shou Gao yang patah, tetapi bahkan tulang-tulang di tubuhnya hancur di beberapa tempat. Energi roh di tubuhnya kacau dan dia jelas bukan lagi tandingan Feng Feiyun, tetapi karakternya sangat ditentukan, meskipun terluka parah, dan dia masih berdiri tegak untuk mengatakan, "Untuk pembunuh pinus nasib akhir istana, tidak dapat membunuh orang lain secara alami berarti bahwa mereka tidak berpikir tentang mampu bertahan hidup." Petik 2. Meskipun Feng Feiyun menghormati tekadnya, keduanya adalah musuh. Berbelas kasih kepada musuh sama dengan menjadi kejam pada diri sendiri, jadi Feng Feiyun pasti harus mengambil nyawanya. Suara mendesing. Sebuah bayangan tipis keluar dari tanah dan meraih lengan Du Shou Gao, menariknya pergi. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, mereka melakukan perjalanan beberapa ratus zang, kemudian akhirnya berhenti. Seseorang tiba-tiba muncul. Teknik gerakan mereka sangat mirip dengan Du Shou Gao. Jelas bahwa ini juga seorang pembunuh bayaran dari Pinnacle Fate Ending Palace. Feng Feiyun, mungkin lebih baik bagi Anda untuk tidak mengejar. Petik 2. Sosok bayangan itu tinggi dan ramping dengan kedinginan di matanya. Ternyata menjadi wanita muda. Tentu saja, Feng Feiyun tidak bisa menyisihkan Du Shou Gao. Dia harus membunuhnya untuk menutup mulutnya, tetapi dia tidak berharap pembunuh jenius lain dari Pinnacle Fate Ending Palace akan muncul, dan dengan kultivasi yang tidak lebih lemah dari Du Shou Gao sendiri. Ini bisa menjadi masalah yang sulit. Feng Feiyun menggunakan energi roh untuk menutup luka di betisnya dan membawa stafnya. Lalu, dia tersenyum berkata, "Dari dulu sampai sekarang, hanya tuan muda ini yang mengancam wanita. Gadis kecil, jangan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa berdiri, haha." Petik 2. Pembunuh perempuan itu dengan serius berkata, "Feng Feiyun, hari ini, Anda adalah anjing dengan pemilik mati, siput yang tidak dapat membawa cangkangnya sendiri, namun Anda masih berani menyinggung Pinnacle Fate Ending Palace kami. Kamu benar-benar tidak takut mati." Petik 2. Feng Feiyun sedikit mengernyit dan merasakan firasat buruk, lalu dia bertanya, "Bagaimana dengan anjing dengan pemilik mati? 2. Apakah kamu masih tidak tahu bahwa tuan klan dari keluarga Feng telah mengirim 4 surga menentang jenius untuk menangkapmu?" Pembunuh perempuan itu berdarah dingin seperti Du Shou Gao dan tidak membawa emosi dalam suaranya. Seolah-olah dia takut bahwa Feng Feiyun tidak akan mengerti, jadi dia melanjutkan. "Ada seseorang yang datang ke Master Klan Feng dan mengklaim bahwa Anda telah menyinggung karakter besar. Master Klan menendang Anda keluar dari keluarga untuk menenangkan karakter ini dan juga mengirim 4 jenius top setelah Anda." Petik 2. Kata-katanya jelas, tetapi untuk Feng Feiyun, mereka sama mengejutkannya seperti halilintar. Meskipun dia tidak memiliki rasa memiliki yang besar atau loyalitas kepada keluarga Feng, setelah mendengar berita ini, itu masih menghasilkan rasa kehilangan dan kecemasan. Itu benar-benar pelacur, Dongfang Jingyue, yang pergi ke Tuan Klan Feng. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menekan Tuan Klan. Ini harus menjadi masalahnya, memang harus begitu. Lain kali kita bertemu, aku pasti tidak akan membiarkannya lagi. Meskipun Feng Feiyun memikirkan ini dalam benaknya, dia mempertahankan ekspresi tenang. Dia tidak ingin kedua pembunuh di depannya menemukan kelemahannya. Dia tertawa keras dan berkata, "Lelucon yang luar biasa. Bagaimana saya bisa mempercayai kata-kata seorang pembunuh? Saya, Feng Feiyun, adalah seorang jenius berbakat dari keluarga Feng. Master Klan Feng tidak akan tega menendang saya keluar dari klan." Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Saya hanya tahu bahwa karena ini, kakek dan paman Anda terpengaruh dan sekarang di penjara. Ada juga pakar penegak hukum dari keluarga Feng yang datang ke Spirit State City untuk memberikan sanksi kepada ayah Anda. Ini adalah perintah penolakan resmi dari keluarga Feng dan mungkin sudah tersebar di seluruh kota kuno Valet Firmamen sekarang. Petik 2. Pembunuh itu mengeluarkan perintah robek dan melemparkannya di sebelah Feng Feiyun. Hati Feng Feiyun menggigil sejenak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengambil pesanan. Itu memang dicetak dengan segel resmi keluarga Feng. Feng Feiyun tidak repot membaca isi surat itu dan langsung menyimpannya di dadanya.
Keluarga besar khawatir tentang wajah mereka sehingga pengusiran anak-anak dari keluarga besar ini hanya terjadi sekali setiap beberapa ratus tahun. Bahkan jika itu memang terjadi, itu akan menjadi masalah yang sangat rahasia sehingga tidak membiarkan orang lain mengejek. Namun, kali ini, perintah dari keluarga Feng ini diposting di seluruh kota kuno Valet Firmamen. Berita ini terlalu bagus. Bahkan pembunuh wanita dari istana tahu tentang itu. Tekad keluarga Feng untuk mengusir Feng Fei Yun terlihat jelas. Dari sudut lain, bisa dikatakan bahwa pelacur itu, Dong Fang Jingyue, telah menyebabkan terlalu banyak tekanan terhadap keluarga Feng. Kamu berani bermanuver melawan keluargaku, Dong Fang Jingyue. Kamu pasti sudah mati. Petik 2. Kemarahan berapi-api di hati Feng Fei Yun meluap sampai ke otaknya. Pada saat ini, dia hanya ingin bergegas kembali ke kota kuno Valet Firmamen dan menemukan pengecut, Dong Fang Jingyue, dan merobek tubuhnya terpisah. Pembunuh wanita dan Du Shou Gao diam-diam melarikan diri. Mereka berubah menjadi dua sosok bayangan dan menghilang di langit. Feng Fei Yun diam-diam berdiri sendiri dan merenung sejenak. Kemudian, dia membawa staf Buddhis yang tak terkalahkan dan melarikan diri dengan kecepatan maksimum. Babak 71, Anak Setan-Setan. 3 hari kemudian, angsa liar terbang di udara. Dataran itu dipenuhi rumput liar, tingginya sekitar 9 kaki, yang bahkan membanjiri kepala orang. Feng Fei Yun melompat keluar dari rumput liar dan terbang menuju langit tanpa akhir. Energi roh di tubuhnya berlimpah. Bibit di dalam dantiannya bersinar terang dan tampak bersemangat secara ajaib. Cedera di betisnya, di bawah kekuatan mata air roh, telah sepenuhnya pulih dan hanya meninggalkan bekas luka ungu kecil di belakang. Yayasan Abadi Menengah. Mata air roh memang layak menjadi harta karun yang besar. Petik 2. Feng Fei Yun mendarat di tanah dan melihat ke arah yang jauh. Meskipun dia dikeluarkan dari keluarga Feng dan bahkan keluarganya sendiri juga terlibat, dia tidak ingin menjadi orang bodoh yang bertindak berdasarkan dorongan hati. Hanya kekuatan satu orang yang tidak bisa melawan seluruh klan. Setidaknya, saat ini dia tidak bisa. 3 hari telah berlalu, hanya 4 hari lagi. Pertama, saya harus menemukan jubah Nalan dan manik-manik giok Buddha. Selama saya memiliki 2 harta karun yang besar ini, tidak ada tempat di dunia besar ini yang tidak bisa saya kunjungi. Kenapa harus mengubur diriku di klan Feng kecil? Petik 2. Ada petunjuk dalam pikiran Feng Fei Yun. Lukisan di kuil yang saleh sangat mirip dengan jubah abadi yang dia lihat di rumah besar di dalam kota kuno Valet Firmamen. Namun, karena begitu banyak waktu telah berlalu, ukiran pada lukisan itu menjadi samar. Itu memudar ke titik di mana, pada saat itu, dia tidak menghubungkan dua hal bersama. Tidak sampai hari ini, ketika dia bercocok tanam di dataran liar, dia bisa mengingat hal ini. Hati Feng Fei Yun sangat cemas. Dia takut Du Shou Gao akan sampai di sana lebih dulu. Kota kuno Firma Valet adalah benteng keluarga Feng dan sekarang, seluruh keluarga mengejarnya. Begitu dia muncul, itu akan menyebabkan banyak ahli menjebaknya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain mengenakan topi hitam, berganti menjadi jubah biara yang eksotis, dan membawa staf Buddhisnya ke kota. Seperti halnya seorang beku Buddha dari negeri asing, tidak jarang melihat pakaian biara jenis ini di kota kuno Valet Firmamen. Reputasi keluarga Feng agak menderita kali ini. Seorang murid generasi kelima kecil yang menyinggung keturunan keluarga kerajaan Yingou, bukankah ini sama dengan memakan kantung empedu macan tutul? 1. Orang-orang tua dari keluarga Feng pasti tidak nyaman saat ini. Mereka menderita penindasan keluarga Yingou dan hanya bisa meredakan kemarahan mereka pada masa muda mereka sendiri. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku masih merasa bahwa kali ini, itu tidak akan dengan mudah diselesaikan. Tunggu sampai ahli Feng menangkap Feng Fei Yun, saya yakin akan ada beberapa perubahan yang tidak terduga. Petik 2. ****. Feng Fei Yun duduk di sebuah restoran mewah di kota kuno Valet Firmamen saat dia makan makanan vegetarian, tetapi dia tidak berharap tiba tepat ketika petani muda lain membicarakan bisnisnya. Kultivasi dalam kerumunan muda ini tidak terlalu tinggi, tidak ada yang mencapai ranah Immortal Foundation. Mereka hanyalah murid sekte kecil di kota. Meskipun ada banyak pesanan yang diposting di seluruh kota dengan potretnya, karena dia mengenakan topi hitam, orang-orang ini tidak bisa mengenalinya. Banyak suara langkah kaki sibuk muncul. Kemudian, diikuti oleh suara bersemangat. Berita besar baru saja datang.
Ternyata orang yang dikucilkan oleh keluarga Feng adalah Feng Feiyun, keturunan iblis jahat. Garis keturunannya tidak murni, mengakibatkan penurunan garis keturunan resmi keluarga Feng. Inilah sebabnya mengapa Master Klan Feng ingin menghukumnya. Petik 2. Lemak menggedor meja dan tertawa. Bagaimana kamu bisa percaya omong kosong seperti itu? Sejak awal dinasti Jin sampai sekarang, semua iblis jahat telah diusir ke tempat yang hampir tidak ada. Orang-orang tua dari keluarga Feng ini mengatakan hal-hal menggelikan ini, bukankah hanya mereka yang mencoba menyelamatkan muka? Karena pada akhirnya, jika berita ini disebarkan, keluarga Feng akan diketahui menyerah pada tekanan keluarga Yin Gou dan harus bergerak melawan anak mereka sendiri, sangat memalukan bagi wajah mereka. Hahaha. Hal ini mutlak benar. Itu diklaim oleh seorang anak dari keluarga Feng, bahwa ibu Feng Feiyun adalah iblis jahat dan dia memiliki hubungan yang tidak pantas dengan ayahnya. Petik 2. Feng Feiyun tidak bisa mempertahankan kesunyiannya dan berkata, apakah ada bukti? Tentu saja ada buktinya. Saya mendengar informan adalah saudara angkat Feng Feiyun. Dia menemukan jubah iblis jahat tersembunyi yang disembunyikan ayah Feng Feiyun, pasti ada aura iblis jahat. Setelah tuan klan keluarga Feng tahu, dia marah dan menyatakan bahwa jika mereka menangkap Feng Feiyun, mereka akan membakarnya menjadi abu dengan api neraka kegelapan kedua. Petik 2. Masalah ini diumumkan hari ini ke hampir seluruh kota kuno Firma Valet. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke paviliun Giok Mabuk untuk meminta saudara angkat Feng Feiyun. Saya mendengar orang ini membuat kontribusi besar sehingga surga menentang para jenius keluarga Feng yang merayakan di sana bersamanya. Petik 2. Meskipun Feng Feiyun tidak jelas dalam segala hal, mengapa orang-orang ini menyebut ibunya iblis jahat, dia yakin informan itu adalah Feng Shuiyu. Feng Shuiyu awalnya hanyalah seorang pengemis anak di jalan-jalan kota roh negara. Feng Wanpeng mengasihani dia sehingga dia mengadopsi dia sebagai putra dan sejak saat itu, dia menjadi karakter yang berpengaruh di Spirit State City. Dia tidak berharap bahwa ketika ayah sangat memikirkan dia akan menjadi orang pertama yang mengkhianati ayah, benar-benar menggigit tangan yang memberinya makan. Feng Feiyun tidak lagi ingin makan. Saat ini, ia hanya ingin membunuh. Paviliun Giok Mabuk adalah salah satu rumah bordil terbesar di kota kuno Valet Firmamen. Para wanita di sini feminin dan lembut seperti air, berbakat dan cantik. Mereka tidak kekurangan gadis yang berbakat dalam seni puisi dan musik, tetapi pada akhirnya, mereka masih harus menjadi boneka pria di tempat tidur, dengan pengecualian memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan gadis lain. Feng Feiyun masih mengenakan jubah biara eksotisnya bersama dengan topi hitam menutupi wajahnya. Cincin besi di atas tongkatnya saling memukul dan menciptakan suara berdentang. Dia berhenti di depan paviliun Giok Mabuk. Tempat ini layak menjadi lubang untuk membuang emas. Hanya bagian luarnya yang menyerupai istana kaisar yang mewah. Kedua sisi jalan marmer putih beraspal memiliki 8 gadis muda yang bersemangat dengan masa muda, memakai riasan, memiliki kulit putih seperti batu giok, dan memikat ke titik di mana jika Anda mencubit mereka, air akan keluar. 2. Mereka berdiri di bawah garis lentera yang menggantung. Pakaian mereka yang sudah terbuka berhembus bersama angin malam dan tidak bisa digambarkan sebagai apapun selain bunga gerah. Ini adalah hari yang menyenangkan dengan pemandangan yang indah, kami para wanita cantik kesepian. Para beku dari keyakinan Buddhis bertujuan untuk menerangi semua makhluk hidup. Biksu yang hebat, bisakah Anda memberi kami sedikit pencerahan malam ini untuk kita? Petik 2. Seorang cantik dengan sosok ramping, yang membawa lentera berwarna-warni, menuju ke Feng Feiyun dan menyapa. Suara keindahan ini lembut dan manis dan secara alami membawa serta pesona yang memikat yang tak tertahankan. Dia memancarkan adegan yang manis, tidak terlalu berat atau pingsan. Ketika dia mendekati Feng Feiyun, pemandangan ini seperti tsunami dan melingkupinya. Pria manapun yang mencium aroma ini, bahkan jika mereka jelas tahu bahwa dia adalah seorang pelacur, tidak akan dapat membantu tetapi menganggapnya sebagai cinta pertama mereka. Biksu yang hebat, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda benar-benar memandang rendah Susu, wanita duniawi ini? 3. Mata hitam berkedip dari wanita ini bernama Susu mengeluarkan 2 tetes air mata. Dia sepertinya bisa menangis atas perintah. Pada saat ini, hati Feng Feiyun dipenuhi dengan niat membunuh dan hanya ingin bergegas masuk dan memotong keparat ini, Feng Shuiyu, menjadi 8 bagian. Namun,
Setelah tergoda oleh wanita ini, hatinya sedikit tenang dan tidak terburu-buru seperti sebelumnya. Anjing ini Feng Shuiyu, dia benar-benar akan mati malam ini. Tidak perlu terburu-buru saat ini untuk membunuhnya. Hati beku ini dipenuhi dengan tanpa nyali untuk melakukan perbuatan itu. Dia berdiri di depan paviliun giok mabuk begitu lama, tetapi terlepas dari semua usahaku, dia tidak akan mengambil umpan. Dia benar-benar membuat rindu ini gila. Petik 2. Susu mengeringkan air mata palsunya dan dengan marah menginjak kakinya, ingin pergi. Amitabha, jika seseorang mengatakan bahwa Buddha akan mencerahkan yang ditakdirkan, maka sebelumnya beku yang malang ini dengan hormat melaporkan kepada Buddha. Buddha berkata bahwa beku yang malang dan rindu muda ini adalah takdir. Malam ini, tidak peduli apapun, biksu yang malang ini akan mencerahkan nona muda. 4. Feng Feiyun membacakan mantra untuk sang Buddha dan segera pergi menuju paviliun giok mabuk dengan staf di satu tangan dan susu di tangan lainnya. Adegan ini menyebabkan gadis-gadis, yang meminta pelanggan di luar paviliun, saling melirik kebingungan. Beku ini benar-benar sesuatu yang lain. Mendengar kata-katanya, sepertinya dia menaati Buddha untuk datang ke sini dan melindungi para pelacur. Paviliun giok mabuk benar-benar layak menjadi surga bagi pria. Orang bisa dengan mudah melihat wanita cantik di mana-mana. Dengan anggur dan masakan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan seorang beku yang tercerahkan ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Saat dia masuk, dia melihat Feng Shuiyu di lantai 3 dengan 3 talenta lain dari keluarga Feng. Masing-masing tampan dengan kehadiran saleh yang berisi sejumlah besar kekuatan dan menyebabkan orang-orang tanpa bisnis menjauh dari mereka. Itu adalah 4 kartu merah paviliun giok intoxicated kami. Masing-masing bernilai 1000 koin emas per malam, hanya talenta Feng yang bisa mengundang mereka. Petik 2. Susu, melihat tatapan Feng Feiyun ke arah itu, berpikir bahwa Feiyun sedang melihat keempat nyonya rumah, jadi dia mengingatkannya. Keempat nyonya rumah adalah keindahan yang benar-benar menakjubkan. Usia mereka tidak melebihi 20. Beberapa membawa udara yang elegan sementara yang lain memiliki kesombongan yang dingin, serta sentuhan kelembutan di samping pesona yang memikat. Hanya mendapatkan 1 dari 4 akan menjadi kesenangan pria dalam hidupnya. Apalagi mereka berempat berkumpul di tempat yang sama. Feng Shuiyu dilayani oleh mereka semua secara alami, dia tersenyum dari telinga ke telinga. Saudara Shuiyu, saya tidak percaya Anda bisa mencuri jubah iblis jahat. Kamu, memang, membuat kontribusi besar untuk klan. Saya mendengar bahwa Master Klan akan mengadakan pertemuan eselon atas untuk menentukan hadiah Anda. Ini benar-benar alasan yang baik untuk perayaan. Petik 2. Seorang jenius keluarga Feng, yang mengenakan jubah putih, bersulang dengan secangkir anggur di tangannya. Itu adalah kesempatan yang menyenangkan untuk minum-minum dengan wanita cantik. Aku dengar jubah iblis itu agak luar biasa. Energi iblis bahkan menekan seorang penatua sampai mati dan mengubahnya menjadi nanah dan darah. Pada akhirnya, beberapa leluhur harus mengaktifkan harta roh mereka untuk menekannya. Barang jahat semacam ini, bagaimana saudara Shuiyu mencurinya sebelumnya? Petik 2. Feng Shuiyu menyeringai dan berkata, jubah setan jahat milik ibu Feng Feiyun dan di tubuh Feiyun, garis keturunan iblis dari ibunya merajalela. Selama Anda menggunakan darah Feng Feiyun dan menyebarkannya di tangan Anda tidak perlu khawatir tentang kekuatan jubah. Soal ini, saya sudah melaporkan ke nenek moyang. Ini juga mengapa Master Klan sangat ingin menangkap Feng Feiyun. Petik 2. Saya mengerti sekarang. Kali ini, para leluhur ingin menangkap Feng Feiyun dan menggunakan darahnya untuk menghaluskan jubah jahat. Jika mereka bisa menenangkan jubah jahat, maka kekuatan keluarga Feng kita akan meningkat berkali-kali. Maka, kita tidak perlu begitu takut dengan keluarga Yingou. Petik 2. Feng Jue berbisik. Ini masalah rahasia. Tunggu sampai kita menangkap bocah Feng Feiyun, maka kita bisa merayakannya. Petik 2. Seorang pria muda lainnya memperingatkan. Feng Shuiyu sedikit meliriknya dan tersenyum. Kakak tertua, kamu terlalu berhati-hati. Dengan kultivasi yang tak tertandingi dari kami, saudara, berurusan dengan Feng Feiyun semudah membunuh kutu. Dalam 3 hari, Feng Feiyun pasti akan mati. Petik 2. Hahaha, ini memang tidak terhindarkan. Jika dia tidak mati, Shuiyu, aku khawatir kamu tidak akan bisa hidup damai. Petik 2. Seorang pria berjubah putih, dengan topi di
tersenyum dengan banyak implikasi. Saya telah menembus ranah Immortal Foundation awal. Bahkan jika 10 Feng Fei Yuns berdiri di depanku, aku masih bisa membunuhnya 10 kali dengan satu kepalan. Petik 2. Feng Shuiyu tertawa keras dengan sedikit jijik di matanya. Kemudian, dia mencubit dada wanita cantik yang duduk di sebelahnya dan mengosongkan cangkir anggurnya.